Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Manta Bulalik dengan NIM 236500032. Nah, langsung saja kita lanjut ke pertemuan ketujuh, yaitu keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Capaian pembelajaran yaitu menganalisis persyaratan formil alat bukti elektronik, mengevaluasi praktik penyajian alat bukti elektronik di persidangan, memahami peran digital forensik dalam proses peradilan, mengidentifikasi strategi efektif penyajian bukti digital. Sistem elektronik yang memenuhi syarat, yaitu persyarat sistem elektronik yang harus memenuhi pasal 15 sampai 16 Undang-Undang ITE. Konsekuensinya, jika sistem andal, kualitas bukti original dan hasil cetak sama, pilihan penyajian bisa digunakan bentuk asli atau hasil cetak. Pertimbangan efektivitas dan kemudian presentasi. Persyaratan formil alat bukti elektronik 1. Berdasarkan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE, pengecualian informasi atau dokumen elektronik tidak sah. Untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis. Surat dan dokumen yang harus dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat. Kedua yaitu Persyaratan kedua yaitu berdasarkan pasal 43 Undang-Undang ITE ayat 3, penggeledahan dan atau penyitaan sistem elektronik harus dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Ayat 4, penggeledahan atau penyitaan harus jaga kepentingan pelayanan umum. Prinsip perlindungan hak privasi versus kebutuhan pembuktian. Contoh kapan bentuk asli lebih baik. Kasus yaitu perampokan terekam CCTV, bukti rekaman video digital, analisan bentuk asli lebih baik, memuat gambar, bergerak, dan bersuara, memudahkan pemahaman fakta hukum. Hasil cetak butuh banyak kertas, tidak efektif, detail mungkin hilang saat konversi. Contoh contoh hasil cetak lebih baik yaitu kasus pemerasan via SMS atau email, buktinya pesan teks digital. Alasan hasil cetak lebih baik SMS atau email pada dasarnya tulisan elektronik cukup, periksa integritas, ketersediaan, keautentikan, tidak perlu bawa handphone atau komputer ke sidang, hemat waktu dan biaya presentasi. Digital forensik dalam rantai pembuktian, pengumpulan legalitas, preservasi, integrity, analisis, examination, presentasi, admissibility. Rantai penyimpanan yaitu definisinya dokumentasi lengkap perpindahan bukti dari temuan sampai sidang, tujuan jamin bukti tidak diubah, rusak, atau digantikan. Dokumentasi siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana bukti dipindahkan, konsekuensi change of custody rusak, sama dengan bukti mungkin tidak diterima. Formulir chain of custody contoh. Nomor 1, tanggal atau waktu tanggal 1 bulan 10 2023 jam 10 dari tempat kejadian kepada penyidik, alasan pengumpulan tanda tangan AB. 2, tanggal waktunya itu tanggal 1 bulan 10 2023 jam 14 dari penyidik kepada lab forensik, alasan analisis tanda tangan BC. 3, tanggal 5 bulan 10 2023 jam 9 dari lab forensik kepada jaksa, alasan laporan hasil tanda tangan CD. Menjaga integritas digital. Definisi nilai unik hasil perhitungan algoritma terhadap file atau data fungsi seperti sidik jari digital, perubahan sekecil apapun, ubah hash, algoritma umum MD5, SH1, SH256, contoh file hash ABC123 DEF 456. Jika file diubah A diubah menjadi 1 bit, hash XYZ 789 UVW 012. Write blocker alat wajib forensik, fungsinya itu mencegah perubahan data saat pengambilan bukti dari media storage. Prinsipnya itu read only access. Jenis hardware write blocker, software write blocker. Contohnya Tableo Forensic Bridge, Whitetech Forensic Drive Dock. Teknik pengumpulan bukti elektronik yaitu left acquisition, acquisition pengambilan dari sistem aktif, memori proses, data acquisition pengambilan dari media storage mati, network acquisition
acquisition, pengambilan dari traffic jaringan, cloud acquisition, pengambilan dari layanan cloud. Tantangan bukti cloud computing, lokasi fisik tidak pasti, multi-tenancy, regulasi lintas negara, aksesnya terbatas. Studi kasus atau bukti dari media sosial, kasusnya itu ujaran kebencian di Twitter, bukti tweet, retweet, like, reply. Tantangan akun bisa dihapus, konten bisa diedit, solusinya screenshot dengan timestamp, archive today, permintaan data ke Twitter. Ahli digital forensik, kualifikasi sertifikasi CHFI, NC, pengalaman pendidikan, tugas dalam persidangan, itu jelaskan metode pengumpulan dan analisis, buktikan integritas bukti, terjemahkan istilah teknis ke bahasa hukum, jawab pertanyaan jaksa, pengacara atau hakim, presentasi buku elektronik di persidangan, strategi efektif, simplify, sederhanakan penjelasan teknis, visualis, gunakan diagram flowchart, timeline, demonstrate, tunjukkan cara kerja jika perlu, corobrate, hubungkan dengan bukti lain, summarize, buat rangkuman jelas untuk hakim. Common mistakes, presentasi bukti digital, jargon overload, terlalu banyak istilah teknis, chain of custody lemah, dokumentasi tidak lengkap, tool dependency, hanya andalkan satu tools tanpa verifikasi, ignoring metadata, tidak analisis informasi tersembunyi, presentation format tidak user friendly untuk hakim, diskusi kelompok skenario persidangan di kasusnya yaitu pembobolan data nasabah bank, bukti log server, database, dan email internal. Kelompok 1 rancang chain of custody dokumen. Kelompok 2 tentukan metode preservasi untuk setiap bukti. Kelompok 3 susun strategi presentasi untuk hakim dan non-teknis. Kelompok 4 identifikasi kemungkinan bantahan dari pengacara. Aktivitas simulasi persidangan, role play, hakim, jaksa, pengacara, saksi, ahli, panitera, kasus phishing website, bank palsu, fokus keabsahan bukti, screenshot website, dan log server. Output putusan tentang diterima atau tidaknya bukti elektronik. Legal Framework International ISO atau IEC 27037 Guidelines for Identification. ISO IEC 27041, ISO IEC 27042, ISO IEC 27043. Tren digital forensik masa depan, AI dan machine learning, otomatisasi analisis big data, IoT forensik, bukti dari smart device, kamera, speaker, sensor, blockchain forensik, pelacakan transaksi, cryptocurrency, cloud forensik, standardization framework internasional, rangkuman. Keabsahan alat bukti elektronik tergantung pemenuhan syarat formil dan material. Pemilihan bentuk asli versus hasil cetak berdasarkan efektivitas presentasi. Digital forensik dan chain of custody crucial untuk integritas bukti. Presentasi bukti digital harus disesuaikan dengan audiens, hakim non-teknis. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.